Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan Agus Arif Rahman dengan Arif. Pada video kali ini izinkan saya memaparkan konsep penyajian strategi penyajian kalimat pembuka dan kalimat penutup pemberian penjelasan oleh pokja pemilihan. Ya, kalimat pembuka dan kalimat penutup pemberian penjelasan oleh pokja pemilihan. Oke, insya Allah ini paparan ini sangat menarik dan bisa langsung digunakan oleh teman-teman pokja pemilihan di seluruh Indonesia. Dan ini nanti akan kita tuangkan ke dalam file PowerPoint di deskripsi video ini berupa link Google Drive, file PowerPoint aslinya ya, sehingga Anda tinggal copy paste dan Anda tinggal terapkan. Oke, nanti pada saat pemberian penjelasan. Sekilas biodata, saya pengelola pengadaan barang jasa 5 dia pada BMKG, anggota tim perumus peraturan LKPP, turunan dari Perpres 12 tahun 2021, ketua bidang pengembangan profesi dan diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, penulis buku pengadaan barang jasa, fasilitator PBJ kehormatan, Property Advisor LKPP dan Pokja Tender Internasional. Ini adalah beberapa buku yang sudah ditulis dan terbit dan bisa Anda manfaatkan. Anda ada di deskripsi video. Saya harap buku-buku ini bisa Anda beli. Mengapa buku ini penting, Bapak Ibu? Buku ini digunakan untuk referensi akademis dan justifikasi pengambilan kebijakan, Bapak Ibu, dalam proses pengadaan barang jasa. Ya, jadi dalam mengambil kebijakan itu tidak cukup dengan peraturan-peraturan Perpres, peraturan LKPP, karena pada banyak hal-hal yang lain yang tidak diungkap oleh peraturan LKPP. Itulah gunanya buku-buku ini, Bapak Ibu. Oke. Ini adalah beberapa buku yang akan segera terbit lagi. Ada total ini tahun ini 6, insyaallah resolusi saya tahun 2022 6 buku terbit, dan ini sudah hari ini sudah terbit satu yang nomor 2 ini ya, teknik analisis pasar dengan PBJ dengan metode request for information. Disclaimer, Bapak Ibu, bahwa video ini tidak mewakili siapapun dan organisasi manapun, murni paparan pribadi selaku fungsional PBJ Madya. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat terhadap isi konten, maka silakan konsultasi ke LKPP saja. Penyajian kalimat ini hanya contoh, bukan redaksi baku. Ya, silakan konsultasi ke LKPP apabila ada hal-hal yang menurut Anda berbeda. Ini nomor HP saya, Bapak Ibu. Kami melayani konsultasi ya melalui WhatsApp ya, dan insya Allah nanti akan memberikan rekomendasi dan saran yang juga nanti akan saya klaim sebagai angka kredit saya sendiri. 085330686593. Oke, apa yang melatar belakangi paparan ini, Bapak Ibu? Ada beberapa hal yang melatar belakangi ini. Pertama, pemberian penjelasan ini atau unleashing adalah pintu komunikasi antara pokja pemilihan dengan peserta tender. Pemberian penjelasan tidak dijadikan salah satu indikator kompetensi pemilihan penyedia dan tugas jabatan utama oleh fungsional pengelola pengadaan. Ya tidak, Bapak Ibu. Ya itulah adanya, Bapak Ibu. Itulah adanya pemberian penjelasan. Dijadikan ada salah satu indikator perilaku yang berbunyi mampu melakukan pemberian penjelasan. Nah, inilah gunanya video ini dibikin, Bapak Ibu. Oke. Sehingga diperlukan sharing untuk menyampaikan strategi selama proses pemberian penjelasan itu sendiri. Nah, latar belakang yang lain adalah pemberian penjelasan dapat dijadikan sebagai strategi mitigasi risiko untuk mengurangi potensi permasalahan di tahap selanjutnya, entah itu di evaluasi penawaran atau di tahap kontrak nantinya. Nah, pemberian penjelasan seringkali hanya dijadikan tahap formalitas oleh pokja pemilihan dengan pasif memberikan penjelasan, berharap malah nggak ada pertanyaan. Ya Allah, moga-moga nggak ada pertanyaan, kosongan. Jadi berita acara memberikan penjelasan isinya kosongan doang, nggak ada isi pertanyaannya, Bapak Ibu. Ya, itu kayak seperti itu mah nggak bisa jadikan portofolio, Bapak Ibu ya. Nah, kosongan apanya mah memberikan penjelasan? Anda nggak ngasih penjelasan apa-apa. Ya, itu Bapak Ibu ya. Di samping itu pula juga akan menjadi potensi
Pak masalah Bapak Ibu ya, kalau Anda nggak menjelaskan apapun di situ, biarkan kosongan ya, seperti itu. Oke. Nah, praktik kalimat pembuka dan kalimat penutup ini juga kurang diterapkan. Banyak Bapak Ibu saya lihat unbising itu nggak pakai kalimat pembuka dan penutup. Malah karena beberapa peran ini saya menyajikan standar kalimat pembuka dan penutup Bapak Ibu. Konsep ini silakan nanti Anda gunakan. Padahal kalimat ini mempunyai kekuatan hukum apabila tersebut pada proses pemberian penjelasan. Yaitu sayang sekali ya kan. Nah, dan juga dapat dijadikan portofolio kompetensi pemilihan penyedia pada bagian mampu melakukan pemberian penjelasan. Ya, inilah kalimat pembuka dan penutup, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini definisinya. Kita lihat. Kalimat pembuka adalah kalimat standar pembukaan yang disampaikan pada pemberian penjelasan sesaat setelah kegiatan dimulai, tanpa menunggu ada atau tidak adanya pertanyaan. Ini definisi kalimat pembuka, Bapak Ibu. Nggak nungguin ada pertanyaan. Ini standar kalimatnya, standar pembukaan. Kalau kalimat penutup adalah kalimat konklusi atau simpulan yang disampaikan oleh pokja pemilihan sebagai penegasan pada proses pemberian penjelasan. Kalau ini kalimat konklusinya, simpulan sebagai penegasan. Ya, seperti itu. Kita lihat. Nah, ini slide intinya. Total kalimat pembuka ada 14, kalimat penutup ada 5 kalimat standar. Kalimat pembuka ada 14 kalimat standar, kalimat penutup ada 5 kalimat standar, Bapak Ibu. Dan ini video ini insya Allah juga bisa digunakan untuk panduan asesor ya, dalam menentukan seseorang itu kompeten atau tidak kompeten dalam memberikan penjelasan. Bapak Ibu, kalimat pembuka. Ayo kita lihat kalimatnya ini. Jadi ini nanti filenya asli ya, silakan Anda tinggal copy paste ya. Seperti itu. Selamat pagi, silakan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya, sukses buat Anda. Nah, ini kalimat positif dulu ya, kalimat positif dulu disampaikan. Ya. Mohon untuk memperhatikan bagian penting dari dokumen pemilihan yang Anda download, yaitu, nah ini Bapak Ibu, setelah peserta itu mendownload dokumen pemilihan, di bagian pemberian penjelasan kita memberikan penekanan. Ada 14 penekanan penting yang kita sampaikan di sini konsepnya. Pertama, instruksi kepada peserta yang berisi segala aturan yang digunakan untuk tender ini. Gampangnya, Anda sudah daftar loh ya, Anda baca loh ya IKP ya, karena semuanya ada di situ loh ya. Besok-besok Anda nggak boleh protes lagi, semuanya sudah ada di IKP dan kami sudah ingatkan di pemberian penjelasan. Baca IKP bab 3 itu kayak gitu tuh moralnya Bapak Ibu ya, pesan moralnya kayak gitu. Nomor 2, LDK, lembar data kualifikasi ya, lembar data kualifikasi yang berisi persyaratan kualifikasi yang harus Anda isi atau upload pada data kualifikasi, bukan appendo. Nah, ini kita tekankan. Dari sisi penyedia itu SPSI itu ada 2 macam Bapak Ibu isiannya, yaitu isian pada formulir isian kualifikasi elektronik ya. Yang kedua adalah aplikasi Appendo untuk mengupload dokumen penawaran teknisnya. Nah, yang LDK ini Anda cukup isi, dan ini pokja pemilihan jangan minta upload. Kalau penyedia ngupload silahkan ya. Yang kita evaluasi adalah isiannya Bapak Ibu. Kalau itu tidak ada di isian, maka lihat yang diupload. Kalau diupload, yang wajib itu sebenarnya adalah isiannya, dan itu tertuang pada tata cara evaluasi kualifikasi cek, yaitu dengan cara membandingkan isian formulir isian kualifikasi dengan persyaratan kualifikasinya, bukan yang diupload. Tidak perlu diupload. Makanya kita tekankan di sini. Ketiga, LDP dan LKE, ini 2 pasang suami istri, lembar data pemilihan dan lembar kriteria evaluasi yang berisi persyaratan teknis penawaran yang harus Anda upload pada Appendo. Nah, kalau ini Appendo ini Bapak Ibu, terutama ini nih LKE ini, lembar kriteria evaluasi Bapak Ibu. Ini penting, lembar kriteria evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan Bapak Ibu ya dari dokumen pemilihan, karena berisi rincian persyaratan teknis. Ya. Contohnya yang biasanya kita sering minta surat pernyataan tuh. Ya. Persyaratan spesifikasi teknis.
Ya, uraiannya apa? Ya, spesifikasi teknis seperti yang tertuang, ditambahkan juga dengan pernyataan yang tertuang pada spesifikasi teknis ini. Misalkan apa pernyataan-pernyataan itu nanti akan menjadi bagian, jadi ruang lingkup pekerjaan. Gitu. Bukan surat pernyataan terpisah, Bapak Ibu. Terlalu administratif kita. Anda lihat Pokja itu surat pernyataannya bisa sampai 10, Bapak Ibu. Nggak, ya, maksudnya itu surat terpisah, nggak usah. Tuangkan dalam spek di bagian uraian LKI. Itulah makanya diterangkan di sini, Bapak Ibu, ya. Kemudian Pak, file spesifikasi teknis KAK dan rancangan kontrak, Bapak Ibu, ya. Dan rancangan kontrak ini biar kelihatan ya. File spesifikasi teknis KAK dan rancangan kontrak, ya. Itu Bapak Ibu ya yang digunakan ya adalah yang ada pada tab spesifikasi teknis atau KAK dan rancangan kontrak, bukan pada dokumen pemilihan. Ini sekaligus memberikan penegasan pada para pokja dan pelaku usaha peserta tender, Bapak Ibu, bahwa spek KAK itu lihatnya pada tab spesifikasi teknis atau KAK dan rancangan kontrak. Dan sekaligus ini pokja ini nggak usah copy paste, ya, nggak usah copy paste, Bapak Ibu, ya, seperti itu. Kita tekankan di sini, jangan copy paste spek tek itu ke dalam dokumen pemilihan yang Word itu, jangan, Bapak Ibu. Sudah biarkan PPK yang mengupload itu. Ya, Anda jangan copy paste. Sudah biarkan seperti itu. Ya, makanya dikasih pemberian penjelasan di sini. Yang file spek tek KAK itu lihatnya di tab spesifikasi teknis KAK dan rancangan kontrak. Ya, bukan pada dokumen pemilihan. Nomor 5. Peserta yang memasukkan penawaran berarti menyatakan sanggup melaksanakan seluruh ruang lingkup pekerjaan pada spek KAK yang kemudian Anda tinggal tambahkan identitas merek yang ditawarkan apabila ada. Jadi pada prinsipnya adalah spek yang diupload oleh PPK, Bapak Ibu, itu adalah dianggap siapapun pelaku usaha dia menyatakan sanggup, Bapak Ibu. Pelaku usaha itu tinggal menambahkan hal-hal yang seperti identitas merek, seperti itu aja, Bapak Ibu. Brosur, seperti itu aja. Selebihnya adalah mengikuti apa yang ada di spek KAK. Ya, seperti itu. Nah, itu spektek penawarannya pada prinsipnya adalah mengikuti ruang lingkup yang ada di spekteknya PPK, Bapak Ibu. Ya, tinggal nanti dievaluasi sama Pokja gitu. Tapi intinya adalah di pemberian penjelasan ini kita menyatakan bahwa Anda sudah menyatakan sanggup loh dengan Anda memasukkan penawaran, dan itu bunyi juga di instruksi kepada peserta. Saya nanti bisa cek nanti ya. 6. Pokja pemilihan tidak memerlukan berkas hard copy. Keseluruhan informasi yang ada Anda isi atau upload pada SPSC akan digunakan sebagai bagian dari dokumen kontrak untuk pemenang pemilihan penyedia ini. Oke. Jadi ini juga meluruskan Pokja ini, Bapak Ibu. Jangan terima berkas-berkas hard copy dari Perpres, dari Perlen, dari MDP. Seluruh proses pengadaan kita dilakukan secara elektronik. Kalau Anda minta berkas hard copy, maka itu akan potensi-potensi post bidding dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya, walaupun itu dokumen yang diberikan sama, katakanlah itu potensi post bidding. Oke. Jadi janganlah memberikan berkas-berkas hard copy, Bapak Ibu. Tidak usah lah. Ya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ya, berikutnya apa lagi nih? Peserta yang terbukti melakukan persekongkolan dan atau pemalsuan dokumen sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan akan dikenakan sanksi daftar hitam. Pak, ini kan sudah ada Pak di IKP, ngapain dijelaskan lagi? Ini sekali lagi kalimat pembuka adalah penegasan, Bapak Ibu. Penegasan, penting ini dilakukan. Anda jangan bersekongkol loh ya. Walaupun ini kesongkolan itu ada 2 alat bukti ya, dari 4 itu ya, 5 itu. Kriteria harus 2 ya, seperti itu. Dan atau pemalsuan dokumen, ini penegasan supaya nggak main-main nih, main tipu-tipu hal konstruksi itu. Ada yang sering kita hadapi, ternyata misalkan peralatan utama, ya kasih buktinya berupa nota kwitansi, ternyata palsu.
Ya kayak gitu-gitu Bapak Ibu, kita tekankan ini. Kalau Anda masukkan ini, maka Anda akan kena sanksi daftar hitam Bapak Ibu. Itu tuh. Jadi kalimat, kalau ini adalah kalimat nakut-nakutin, dan ini penting kalimat nakut-nakutin ini Bapak Ibu. Ya, untuk memfilter penyedia balabal, kaleng-kaleng Bapak Ibu, yang niatnya biasanya mencari rusuh aja. Ya, seperti itu. Bukan penyedia yang sebenarnya. Ya, kita hindari hal yang seperti ini. 08. Semua pihak yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, maka dia tidak boleh sedapat mungkin, bukan sedapat mungkin melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, maka dia harus mencegah pertentangan kepentingan, conflict of interest pada pihak terkait, seluruh pihak ya. Ini kita ngomong semua pihak loh ya, Pokja, ya PPK, ya peserta tender, ya PA, ya KPA, semua pihak Bapak Ibu, baik langsung maupun nggak langsung, yang berakibat persaingan usaha nggak sehat. Ini menekankan Bapak Ibu, ya jangan sampai ada pertentangan kepentingan. Orang-orang yang menyuruh spesifikasi ya jangan terus nanti disuruh melakukan evaluasi, menentukan kriteria persyaratan teknis, kemudian dia juga yang mengevaluasi juga. Wah, ini Bapak Ibu, ya seperti itu. Kemudian 9, perhatikan persyaratan kualifikasi konfirmasi status wajib pajak. Anda diwajibkan upload screenshot tangkapan layar yang menunjukkan valid pada fasilitas unggahan lainnya pada formulir isian elektronik kualifikasi. Apabila tidak, maka akan digugurkan. Ini kalimat penegasan Bapak Ibu, karena ini KSWP belum terintegrasi di data isian kualifikasi. Nanti kalau 4.5 kita lihat ya, kalau sudah terintegrasi berarti sudah nggak perlu lagi lah kalimat nomor 9 ini Bapak Ibu. Tapi kalau belum, ya ini harus diupload ya, dituangkan di poin 19.2 di LDK. Nomor 10, Pokja Pemilihan menyarankan pelaku usaha untuk memiliki perizinan usaha berbasis risiko berupa nomor induk berusaha NIB versi Risk Based Approach, ya, perizinan usaha berbasis risiko. Hal ini terlihat pada jika NIB Anda terdapat keterangan skala usaha kecil, menengah atau besar. Jadi ada kata skala usaha kecil gitu. Nah, itu berarti NIB Anda sudah terupdate versi perizinan usaha berbasis risiko. Namun jika tidak ada, kami masih menerima NIB versi lama atau SIUP sepanjang sesuai dengan bidang usahanya. Gitu ya. Jadi prinsipnya SIUP masih bisa aja ya. Tapi SIUP ini Anda perlu perhatikan, SIUP ini Bapak Ibu habisnya SIUP itu, habis itu nggak akan ada lagi, nggak akan diperpanjang ya, nggak bisa diperpanjang. Ya, NIB ini Bapak Ibu. Nomor 11. Ini penting. 11 sampai 14 ini bisa panjang ini Bapak Ibu. Ruang lingkup utama paket pengadaan ini adalah, nah ini Anda rangkum satu kalimat, ada 1-2 kalimat lah. Ruang lingkup utama pekerjaannya apa? Ya. Jadi kalau itu membutuhkan suatu pekerjaan instalasi ya sampaikan gitu ya. Atau apalagi kalau butuh integrasi sampaikan gitu ya. Nah, di antara ruang lingkup tersebut penting diperhatikan bahwa, nah ini Anda jelaskan bagian spektek KK yang dirasa penting nih Bapak Ibu. Ya. Misalkan paket pengadaan ini selain Anda mendatangkan barangnya, ini harus dikirimkan ke 20 lokasi dan itu semuanya harus diinstal dan terintegrasi ke server pusat, misalnya seperti itu. Ya, ini juga sekaligus memfilter pelaku usaha hanya pedagang Bapak Ibu, sementara paket pekerjaannya adalah paket pekerjaan yang sifatnya terintegrasi. Artinya adalah kombinasi dari barang dengan jasa konsultan, barang dengan jasa lainnya, atau pekerjaan konstruksi dengan ada masang AC sama CCTV seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Ini untuk memfilter. Kayak yang pedagang-pedagang, kalau memang lingkupnya itu tidak cukup dengan ngirim barang doang, tapi dengan instalasi, dengan integrasi, maka yang pedagang murni mestinya tidak ikut memasukkan penawaran. Ya, seperti itu. Makanya ini ditekankan di sini supaya tidak miskomunikasi. Ya, tidak miskomunikasi. Nah, ya. Kemudian nomor 13, penyedia paket pengadaan ini harus memenuhi spesifikasi kinerja atau mutu, yaitu, nah di sini
Bapak Ibu, konsep spesifikasi kinerja silakan Anda lihat di YouTube saya. Spesifikasi kinerja juga ada nanti di buku saya di perencanaan pengadaan ya. Spesifikasi kinerja, misalkan kalau pengadaan barang itu adalah garansi asli dari pabrikan yang dibuktikan dengan konfirmasi digital ya, gitu misalkan ya. Kemudian garansi after service purna jual berupa manajemen respon time minimal 1 jam misalkan ya, maksimal 1 jam ya, manajemen fixed time maksimal 3 kali 24 jam selama masa garansi. Kemudian uji ketahanan baterai minimal sekian jam, uji benchmark Antutu skor minimal sekian, seperti itu Bapak Ibu contohnya. Ini tuangkan di sini. Ya, ini penting karena ini kita sedang pengadaan menuju pengadaan berbasis kinerja. Oke. Kemudian nomor 14, terdapat persyaratan teknis khusus yang harus Anda penuhi dan perhatikan, yaitu nah ini dia ya. Surat dukungan dari pabrikan dari negara asal untuk barang. Nah, disebutkan barangnya apa. Ya. Ini khusus untuk barang impor nih. Ini juga meluruskan nih Pokja ini banyak mempersyaratkan surat dukungan dari agen distributor, tidak boleh. Surat dukungan berdasarkan peraturan LKPP hanya untuk barang impor. Ya, jadi pabrikan dari negara asal. Ya. Dan ini Anda bisa tambahkan persyaratan lainnya yang menurut Anda itu penting gitu ya, ditekankan kembali. Ya, supaya penyedia itu yang sekiranya nggak sampai bisa itu juga oh dia tahu diri nih gitu, oh pakai itu Pak, nggak bisa nih saya. Nah seperti itu Bapak Ibu ya, supaya tidak menimbulkan misunderstanding di belakang nanti. Oke. Gitu. Nah itu adalah kalimat pembuka ya. Sekarang kalimat penutupnya, ada 5 konsep penyajian strategi redaksi kalimat penutup. 1. Dengan berakhirnya pemberian penjelasan ini, maka seluruh peserta dianggap sudah membaca, memahami, dan menerima seluruh ketentuan yang tertuang pada dokumen pemilihan paket pengadaan ini. Ini kalimat penting Bapak Ibu, sangat penting kalimat ini. Dengan berakhirnya ini, ya. Ini kalimat penegasan. Berarti ini Pak, penjelasan sudah selesai loh ya Pak ya. Berarti Anda sudah kita anggap sudah membaca, sudah paham dan menerima seluruh ketentuannya loh ya. Anda sudah dikasih kesempatan bertanya soalnya. Itu Bapak Ibu, pesannya kayak gitu. Makanya kalimat ini penting. Ya, nanti di belakang nanti itu akan jadi sangat membantu. Kemudian berita acara ini akan kami gunakan untuk dokumen bukti terhadap segala bentuk sanggahan yang terkait dengan ketentuan dokumen pemilihan. Ya, khusus terkait dengan pemilihan ya. Ya, kemarin sudah dikasih kesempatan bertanya ya. Ya, sanggahannya wah ini token ini sengaja menyembunyikan. Ya ternyata ada persyaratan yang tersembunyi. Dengan kalimat aneh ya, pesan tersembunyi gimana kan sudah ada di download, dia kagak baca. Ya, dia kagak baca itu Bapak Ibu. Makanya ditekankan di sini. Sudah membaca, memahami dan menerima gitu. Jawaban pemberian penjelasan yang mengakibatkan perubahan dokumen pemilihan akan ditindaklanjuti dengan perubahan dokumen pemilihan yang akan diupload setelah kegiatan ini. Ya, kalimat nomor 3 ini memberikan penjelasan bahwa kalau ada jawaban yang mengakibatkan adendum, maka harus ada adendum ya dan diupload setelah kegiatan ini. Ya. Kemudian nomor 4, apabila setelah ini terdapat perubahan dokumen pemilihan yang bukan akibat jawaban pemberian penjelasan yang bukan ya, maka Pokja Pemilihan akan melakukan pemberian penjelasan ulang untuk memberikan kesempatan peserta untuk bertanya terkait dengan perubahannya apa, Bapak Ibu. Ya, ini adalah bentuk ketransparansi Pokja Pemilihan. Jika ada proses adendum, jika ada adendum, mak bedunduk setelah ada pemberian penjelasan, loh, kok di SPSI ada perubahan ke-1, ada perubahan kedua yang padahal tadi di pemberian penjelasan aman-aman aja. Nah, ini adalah sebaiknya Pokja memberikan pemberian penjelasan ulang kalau itu bukan disebabkan oleh jawaban pemberian penjelasan. Oke, gitu. Dan pemberian penjelasan dituangkan ke dalam berita acara. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini penjelasannya ya. Terdapat 14 ini saya update ya. 14 kalimat standar untuk pembukaan pemberian penjelasan.
Ada 14 tadi ya. Bagian pertama memperdetail bagian-bagian dari dokumen pemilihan yang harus diperhatikan oleh peserta, IKP, LDP, LDK, LKI. Oke. Ini kurang LDP. Oke. Berikutnya menekankan kepada peserta tender bahwa file spek TKAK yang digunakan adalah file pada tab terpisah, bukan bab yang menempel pada file dokumen pemilihan. Jadi sudah jelaskan ya. Ya, jadi sekali lagi Pokja jangan copy paste spek kemaratan kontrak ke file Word-nya MDP, jangan. Biarkan itu PPK yang upload sendiri. Tugas kita adalah memberikan penjelasan ini. Itulah kompetensi memberikan penjelasan itu, gunanya seperti itu. Oke. Karena apa yang diupload itu juga bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan. Ya, dalam satu paket kan. Gitu. Hal ini juga memberikan penekanan kepada Pokja agar tidak melakukan copy paste spek TKAK dan rancangan kontrak pada dokumen pemilihan. Biarkan saja posisinya kosongan seperti format aslinya. Pada bagian atas judulnya diberikan penjelasan dokumen ini sudah diupload oleh user PPK pada SPSE. Gitu ya. Di bagian bab spek TK, dokumen ini sudah diupload oleh user PPK pada SPSE. Di rancangan kontrak juga begitu. Ya. Hal ini penting diberikan penjelasan supaya tidak double dokumen nih terhadap seluruh ketentuan pada spek TKAK dan rancangan kontrak. Ya. Seperti itu. Pada kalimat pembuka juga ditekankan konsekuensi para peserta tender yang memasukkan penawaran berarti menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan apabila menjadi pemenang, tinggal ditambahkan identitas merek. Kegiatan ini juga menekankan pada semua pihak bahwa tidak ada dokumen hard copy. Proses pemilihan penyedia dilakukan secara elektronik, termasuk surat pernyataan tidak memerlukan surat terpisah karena sudah dianggap menandatangani secara elektronik dengan memasukkan penawaran. Pokja pemilihan wajib mempelajari IKP ya, dan bab 10 itu tata cara evaluasi kualifikasi. Baca sama-sama, luangkan waktu Anda para Pokja 1 jam 2 jam baca sama-sama dengan layar di depan gitu ya, baca sama-sama IKP. Nanti pasti ada banyak hal-hal, ternyata kayak gini loh, ternyata gini toh, gitu Bapak Ibu ya. IKP biasanya nggak dibaca ya kan. Nah itu Bapak Ibu. Oke. Persyaratan KSWP valid penting dijelaskan karena merupakan kebijakan baru. Kalimat penutup sangat penting dilakukan untuk penekanan dan sebagai bukti paham ya seluruh peserta pemilihan. Bukti paham artinya bukti loh ya, bukti paham itu artinya bukti bahwa Anda itu saya anggap sudah paham ya seperti kalimat di awal tadi itu. Kalimat penutup juga menekankan terhadap rencana perubahan dokumen pemilihan akibat jawaban pemberian penjelasan. Ini contohnya nih, di Dokpil itu jangka waktunya tertulis 100 hari. Ada peserta tender tuh dengan berbagai macam pertimbangan bla bla bla, dia usul 150 hari kalender. Nah, Pokja merespon, wah kok dipikir-pikir pertimbangan dia benar juga ya, 150. Ya sudah, Pokja menerima. Nah, itu kan berarti kan harus ada adendum dokumen pemilihan. Nah, maka disinilah Pokja wajib melakukan adendum dokumen pemilihan dan dijelaskan di situ. Nanti adendumnya akan diupload loh setelah pemberian penjelasan ini. Itu Bapak Ibu ya, pemberian penjelasan. Nah, ini beda cerita kalau tiba-tiba kayak tadi itu ya, tiba-tiba PPK mengusulkan perubahan DPP gitu. Ya, perubahan DPP misalnya. Ya, atau Pokja sendiri malah ada yang salah nih. Waduh, ini ada persyaratan yang seharusnya disyaratkan tapi ketinggalan nih. Dan kagak ada yang nanya pula kemarin itu. Waduh, gimana ini? Nah, itu dilakukan adendum. Nah, dilakukan adendum ya sudah lakukan pemberian penjelasan ulang. Karena apa? Karena bukan akibat ya. Bukan akibat dari jawaban pemberian penjelasan. Oleh karena itulah ada pemberian penjelasan ulang. Ya, kalau ini slide ini dicontohkan kalau ini dari PPK ya. Kalau PPK-nya ternyata ada dia menyampaikan DPP revisi, maka setelah PPK mengajukan DPP revisi dan Pokja melakukan review ulang, tanyakan semula apa, menjadi apa, alasannya kenapa. Ini penting di beritasan review ya. Menerima perubahan maka Pokja wajib melakukan pemberian penjelasan ulang untuk menjelaskan perubahan tersebut karena tidak disebabkan oleh jawaban pemberian penjelasan yang tadi. Oke.
Strategi ini sangat penting dijalankan untuk mitigasi risiko terhadap potensi sanggahan peserta dan sekaligus bentuk transparansi pokja pemilihan. Hasil jawaban pemberian penjelasan di-download pada SPSE, kemudian dibubuhkan kop surat dan di-upload kembali, sudah ada kop suratnya. Bapak Ibu, ini bukan untuk pemberian penjelasan doang, berita acara evaluasi penawaran, berita acara pemilihan, hasil pemilihan itu kalau Anda download itu ada jeda yang cukup lebar Bapak Ibu. Itu gunanya supaya dibubuhkan kop surat dan di-upload kembali sudah ada kop suratnya. Ya beda lah Bapak Ibu ya, ada kop suratnya dengan tidak ada. Oke, itulah secara keseluruhan Bapak Ibu ya tentang penyajian strategi konsep redaksi kalimat pembuka dan kalimat penutup. Bagian yang terakhir, ini adalah referensi akademis daftar pustaka konsep formulasi. Ada seri buku perencanaan pengadaan, seri kedua sudah terbit Bapak Ibu ya buku ini. Silakan Anda cek di di Shopee, Tokopedia ada ya. Praktek ini juga ini saya pastikan ya Anda punya buku ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian bagaimana membeli buku-buku saya? Pada prinsipnya banyak dijual di Shopee, Tokopedia, juga ada di offline juga insya Allah ada ya. Ya, dan kalau Anda ingin beli langsung ke admin saya, silakan, ini informasinya ada di japri aja beliaunya ya, di admin saya ini, di manajemennya. Oke, introspeksi seperti biasa Bapak Ibu, dan yang terpenting adalah jaga integritas. Tidak ada yang abadi di dunia ini termasuk uang dan karir ya, semuanya akan hilang juga Bapak Ibu. Namun ada satu yang pasti peduli dengan kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, keluarga kita. Ingatlah mata mereka setiap kali mengambil keputusan. Kita memang tidak bisa putih sendiri di antara hitam, dan bahkan kabut menutupi raga kita. Teman dan musuh seperti dua sisi mata pisau yang bisa berubah setiap saat. Tapi pastikan kaki kita berdiri pada rel moral, hukum dan agama, sambil kepala kita melihat ke atas, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa selalu mengawasi kita dan akan menuntut balas kepada kita. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jangan terjebak suap, markup, dan fiktif. Jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan. Dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.